Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, mudabbiril umuri wa muqaddiril aqdar. Tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil laili tabsiratan liulil absar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar, amma ba'd. Hadirin wal hadirat, wabil khusus guru kami, sesepuh kami, pembimbing kami, yaitu Al-Mukarram wal Mukhtaram Ustadz Dr. Andas Haji Yasin Rashid. Ustadz, sehat Ustadz? Alhamdulillah. Matanallah bitulli hayati. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan panjang umur, sehat walafiat. Yang kami hormati akhinal kiram Ustadz Abdul Razak Asmat. Alhamdulillah beliau sudah beberapa kali mengajak saya ke sini silaturahim. Mungkin baru malam hari ini saya sempat Ustadz, karena waktunya selalu berbarengan, karena di sana di Pasar Rumput juga malam Senin sama seperti di sini Ba'da Isya ada kegiatan ta'lim juga, jadi selalu benturan. Tapi untuk hari ini saya ya gimana takutnya iya kualat ini Ustadz kita juga ini, iya guru kita juga ini Ustadz Razak. Maaf Ustadz, baru kali ini saya berkesempatan silaturahim di sini. Kepada para alim ulama yang lainnya, tokoh masyarakat yang lainnya, mohon maaf tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu dengan tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami. Hadirin wal hadirat, alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini, biasanya ini kalau malam udah masuk malam hujan ini, beberapa malam nih, alhamdulillah ini malam sekarang tidak hujan, berkah nih, mudah-mudahan selalu berkah ini di kampung ini, luar biasa. Saya perhatikan, Masya Allah, salut ini. Biasanya kalau yang namanya ta'lim di kampung saya, kalau ibu-ibu ya ibu-ibu semua gitu, bapak-bapak bapak-bapak semua gitu ya, anak-anak semua gitu, remaja-remaja semua, ini campur ini. Bapak-bapaknya ada, remajanya banyak, anak-anaknya banyak, ibu-ibunya luar biasa, yang hadirnya banyak ya. Ini suatu pertanda bahwa kampung ini hidup. Kampung ini memang maju dalam syiar agama Islamnya. Amin. Mudah-mudahan bisa istiqomah. Hadirin wal hadirat, puji syukur Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa bermuajahah, kumpul di tempat yang mulia ini ya, di majelis yang mulia ini, majelis Nurul Ilmi ya. Dari namanya saja udah ketahuan ini majelis ilmu, ini jelas ya. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini senantiasa mendapatkan cahaya-cahaya ilmu dari majelis ini, dari guru-guru kita, dari orang-orang soleh yang hadir di tempat ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat teriring salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita yang hadir di sini kelak mendapatkan syafaat udhma dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal. Alhamdulillah ya. Ini saya udah bilang apa, Ustadz Razak nih, saya nggak bisa nih kalau ceramah kayak gini nih iya iya, tapi gimana ya istilahnya, karena ini sudah apa tuntutan begitu ya. Jadi mohon maaf ya Bu ya, sebisanya saja. Tuan Guru, saya mohon maaf, bukan maksud untuk mengajari ikan berenang ini, mohon maaf ini ya, justru kami yang harus belajar di sini ya. Cuma ini semata-mata silaturahim, yang kemudian yang kedua ta'aruf ya. Nah, kalaupun ada manfaatnya mudah-mudahan ya khusus untuk diri saya saja gitu. Kalau memang ada manfaatnya untuk yang lain ya alhamdulillah begitu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di dalam kitab
Qami Ut-Tughyan, sarah daripada kitab Syu'abul Iman, dijelaskan bahwa syaratnya bersyukur itu ada 3. Bu, kita kadang-kadang gampang banget ya, syukuran apa syukuran, gitu kan ya. Nah, gitu ya. Di syukur. Kita kayaknya udah menjadi apa istilahnya? Udah jadi bahasa yang udah populer begitu ya. Syukuran gitu ya. Bahkan kalau sebelum mubalik ceramah ataupun khotib menyampaikan khutbahnya pasti diawali dengan puji syukur begitu kan ya. Iya, jadi syukur itu apa sih syukur itu kan gitu ya. Nah, syukur itu kalau menurut kitab Qami Ut-Tughyan itu ada 3 syaratnya baru dikatakan bersyukur yang sesungguhnya. Ya. Asyukru yang tazimu bil ilmi wal hali wal amali. Ya. Syukur itu tersusun daripada 3 unsur. Yang pertama unsur ilmu, wal hali yang kedua hal, wal amali yang ketiga amal. Ya. Kalau 3-tiganya sudah terpenuhi, baru itu dikatakan syukur. Kalau 3-tiganya belum terpenuhi, belum dikatakan syukur. Kalau menurut kitab Qami Ut-Tughyan, ya, syarah daripada kitab Syu'abul Iman. Ya. Nah, apa yang dinamakan ilmu dalam kategori syukuran ini? Ya. Al-ilmu huwa ma'rifatun ni'mati minal mun'imi. Ilmu itu artinya mengetahui, ya, mengetahui dari mana datangnya nikmat ini, mengetahui siapa yang memberikan nikmat ini, begitu, ya. Mau bagaimana syukurannya kalau kita nggak tahu nikmat ini pemberian dari siapa? Coba, nikmat itu dari siapa? Dari Allah. Dari Allah. Mau bagaimana kita bersyukur kepada Allah kalau kitanya nggak tahu bahwa nikmat itu dari Allah? Kita taunya nikmat dari orang tua atau dari atasan kita, dari ya kawan kita. Ya. Nah, kita harus tahu bahwa semua kenikmatan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kayak nenek-nenek, Bu. Ini bisanya virus corona nih. Di sini mah nggak ada virus corona ya. Alhamdulillah di sini nggak ada meeting dalam nih kelihatannya sih. Kelihatan sehat semua, alhamdulillah, mudah-mudahan selamanya. Ya. Ini gara-gara nenek-nenek dikasih bantuan, nggak tahu bantuan dari siapa, akhirnya doainnya virus coronanya. Ya. Nek, ini ada bantuan sembako. Bantuan apa? Bantuan corona, Nek. Gitu. Alhamdulillah, terima kasih corona, gitu kan? Doanya kan begitu. Mudah-mudahan panjang umur, gitu. Jadi didoain mudah-mudahan coronanya panjang. Karena nenek-nenek nggak tahu bahwa ini pemberian itu dari siapa. Dan yang nyampeinnya Pak RT-nya hanya nyampein bantuan corona. Disangkanya ini bantuan dari corona, nama orang, padahal bukan orang, ya, virus, ya kan, penyakit. Ya maklum nenek-nenek ya Bu ya, iya. Tuh, karena dia tidak tahu akhirnya salah. Itu bukan syukuran. Kita harus tahu diri kita ini dari siapa? Diciptakan dari Allah. Ya, Allah yang menciptakan. Mata kita ini, nih Bu, mata nih Bu, ya. Yang menciptakan siapa? Allah. Kira-kira nikmat nggak punya mata Bu? Nikmat, ya. Nih, hidung ini Bu bisa bernafas, bisa mencium. Ini buatan siapa? Allah. Jadi yang membuat hidung itu siapa? Tuh, tahu kan? Dari Allah. Telinga ini Bu
bisa dipakai untuk mendengar. Ya. Enak kalau telinganya masih normal gitu ya. Iya, suara 5 meter masih kedengeran gitu. Tapi kalau yang udah agak boros harus dekat aja nih, jarak dekat, nggak bisa jarak jauh ngomong juga. Nah itu, ini nikmat ini. Kita punya telinga nikmat, bisa mendengar nikmat. Dari siapa? Dari siapa? Dari Allah. Oh, berarti syarat yang pertama sudah terpenuhi. Artinya kita mengetahui bahwasanya nikmat itu datangnya dari Allah, gitu ya. Yang kedua yaitu al-halu. Hal artinya huwa farahul hasilu bi in'amil mun'imi. Artinya hal itu keadaan kita merasa senang dengan pemberian nikmat tersebut. Kalau kita dikasih nggak senang, itu nggak syukuran, Bu. Banyak orang yang dikasih tapi nggak senang. Banyak nggak kira-kira? Banyak. Karena nggak mungkin bisa syukuran kalau dia nerimanya tidak dengan senang hati. Syaratnya syukuran itu harus senang menerimanya. Kita dikasih mata nih, Bu. Kira-kira enak gak? Enak. Nikmat gak? Nikmat. Nah, kita merasakan senang dengan nikmatnya mata, bisa melihat, ya. Itu berarti syarat yang kedua sudah terpenuhi. Ya. Kita dikasih sehat, kasih sehat, bisa jalan, bisa beraktivitas, bisa berkumpul seperti ini. Ya, coba kalau sakit, saya yakin yang hadir di sini sehat semua. Nggak ada yang sakit. Kalau sakit nggak ada di sini. Mungkin di rumah sakit ataupun di kamar kan begitu ya. Insya Allah yang sehat semua ini. Nikmat nggak kira-kira sehat? Nikmat. Ya, kita senang nggak kira-kira kita sehat? Benar senang. Benar senang. Kadang-kadang orang itu tidak merasakan nikmatnya sehat. Kalau sudah sakit baru tuh rasa nikmatnya sehat. Dulu sih ya waktu sehat bisa kumpul, bisa hadir di majelis Nurul Ilmi. Sekarang mah jangankan buat berkumpul, buat jalan aja sakit kakinya. Tuh, ada kan begitu kan? Tuh, karena ketika sehat kadang-kadang tidak merasa senang. Ya. Buktinya tidak senang, ya, dia tidak merasakan bahwa dirinya lagi sehat, sehingga berbuat semaunya, tidak sadar bahwa sehat itu adalah nikmat. Ketika matanya masih normal, dia nggak merasa senang hakikatnya. Kenapa? Dia tidak menggunakan, matanya itu tidak digunakan untuk hal-hal yang sekiranya ada manfaatnya, ya, yang nggak kira-kira ada manfaatnya. Wah, mata ya. Kadang-kadang mohon maaf ya Bu ya, mohon maaf ini. Biasa ibu-ibu nih. Kadang-kadang katanya mau bersyukur, tapi kok sama pemberian tidak senang. Kok bisanya tidak senang? Contoh kecil, alis dikerok. Padahal alis buatan siapa? Allah, Bu. Kalau mau jangan dikerok semuanya, istilahnya apa sih? Dirapikan ataupun dikasih tambahan saja. Kalau dikerok semuanya itu namanya menghilangkan semua pemberian dari Allah. Ya. Kita dikasih hidung nih, Ustaz, ya. Memang kalau ukurannya segitu ya udah segitu aja, nikmati sajalah, ya. Jangan ada pakai istilah operasi plastik, ya, disuntik atau apa gimana gitu. Tandanya dia tidak senang dengan pemberian Allah. Kalau orang senang dengan pemberian Allah, posisi ukuran hidungnya segitu, ya sudah terima saja. Kalaupun mau pakai kosmetik yang sekiranya tidak merubah wujud, maksudnya merubah total, merubah permanen ciptaan Allah, ya. Kalau kosmetik kan itu kan hanya sementara.
buat apa istilahnya, manis ataupun ya buat indahin gitu. Nah, kalau orang yang tidak senang dengan pemberian Allah, ini kadang-kadang dirombak. Kurang mancung dimancungin. Udah mancung pengen dilancipin. Kayak burung apa tuh? Jadi iya, hidungnya lancip gitu ya. Itu tandanya orang tidak bersyukur. Benar. Tuh. Tandanya orang tidak bersyukur. Itu gampangnya. Ya. Jadi syarat yang kedua yang namanya syukur itu harus senang dengan pemberian Allah. Ya. Dah kita senang, ya Allah terima kasih Engkau sudah memberi kami mata, padahal kami tidak membeli mata, ya Bu ya. Ada yang beli mata lahir? Enggak ada kan? Alhamdulillah ketika lahir sudah ada matanya. Alhamdulillah ya Allah terima kasih sudah diberikan nikmat apa? Telinga bisa mendengar dengan normal ya. Ada Bu orang yang mohon maaf dikasih telinga tapi tidak berfungsi. Ada. Ya. Jadi pakai alat bantu. Tuh. Di sini alhamdulillah normal semua ya. Tuh. Syarat yang ketiga yaitu al-amal. Syarat syukuran. Apa amal itu? Huwa al-qiyamu bima huwa maksudul mun'imi ya. Al-mahbubihi. Artinya begini. Kalau orang sudah dikasih nikmat ya harus digunakan nikmat itu ya. Dengan apa tujuan Allah menciptakan nikmat itu? Contoh, Allah memberi kita nikmat mata ya. Nah, Allah memberi nikmat kita mata tujuannya agar mata ini dipakai untuk ibadah, dipakai untuk membaca Al-Quran, dipakai untuk belajar ilmu pengetahuan, dipakai untuk memandang pemandangan ya. Jangan dipakai untuk melihat hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Tuh ya. Jadi maksud amal di sini gunakan ya nikmat tersebut sesuai dengan apa tujuan Allah memberikan nikmat itu. Allah memberikan kita nikmat kaki. Tuh, alhamdulillah. Semuanya punya kaki ya. Tuh, kakinya ada matanya. Kaki ada matanya. Alhamdulillah ada matanya. Semua kan ada mata kaki istilahnya. Allah memberikan kita nikmat kaki. Tujuan Allah memberikan kaki ini tujuannya untuk dipakai melangkah ke tempat kebaikan, dipakai ke tempat pengajian ya, dipakai melangkah ke masjid, dipakai melangkah ke sekolah, dipakai untuk berjalan menuju tempat-tempat yang Allah ridhoi. Bukan sebaliknya, dikasih kaki dipakai buat ke diskotik, dikasih kaki buat keluyuran yang gak jelas tujuannya. Tuh, itu namanya tidak mengamalkan apa tujuan Allah, apa tujuan sang pemberi nikmat. Ya. Nah, kalau tiga-tiganya sudah terpenuhi, baru itu dikatakan syukur. Jadi sudah tahu bahwa ini nikmat dari Allah, kemudian kita senang ya dengan pemberian Allah, puas dengan pemberian Allah, ya. Kemudian kita amalkan, gunakan apa yang sudah Allah berikan yang ada pada diri kita, kita gunakan sesuai apa kehendak Allah, apa tujuannya Allah memberikan nikmat tersebut. Kalau tiga-tiganya terpenuhi, insya Allah semuanya akan apa? Akan berkah, ya, akan terus bertambah nikmatnya sesuai dengan firman Allah, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur la azidannakum, maka aku yakin
kata Allah, pasti akan menambah nikmatnya. Wala in kafartum, sebaliknya, jika kalian kufur, kufur ini lawan daripada syukur. Ya kayak tadi, dikasih nikmat, ya, anggota tubuh tidak digunakan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, dengan apa yang Allah tuju, ya. Inna azabi la syadid, sungguhnya siksa Allah sangat pedih. Maka Ibu, Pak, ya, kadang kami suka bermuhasabah diri sendiri, ya. Ya Allah, dosa apa yang telah kami lakukan sehingga Engkau telah menurunkan bencana musibah yang begitu bertubi-tubi. Virus corona sampai sekarang udah hampir ulang tahunnya, Bu, ya. Udah lewat ulang tahunnya corona. Kalau di Indonesia ya ulang tahunnya tuh tanggal 3 Maret kalau nggak salah. Iya, ulang tahunnya tuh. Bentar lagi mau ulang tahun tuh. Tapi nggak tahu kapan mau perginya ini corona. Betah amat ini di dunia. Ya, iya, ya itu gara-gara doain ini nenek-nenek itu. Ya, mudah-mudahan panjang umur coronanya katanya gitu. Terus ada lagi bencana banjir. Masya Allah, banjir bukan hanya sekedar selutut dua lutut, segenteng, seatap ini, ya. Banjir bandang, ya. Di mana tuh? Banjar, ya. Ada lagi gempa bumi, Masya Allah, di Sulawesi, ya. Gunung meletus. Jadi yang ini belum selesai, ada lagi musibah ini belum selesai, ada lagi musibah. Kami khawatir. Dikhawatirkan apa? Takut ini karena ada dosa kita yang tidak bersyukur dengan nikmat Allah berikan. Ya. Allah sudah kasih negeri yang gemah ripah loh jinawi, subur makmur, tanahnya subur, ditanam apa saja jadi, istilahnya tanam tongkat jadi tanaman, ya kan? Nah, sampai batu saja bisa keluar tanaman, saking suburnya Indonesia. Ya, tapi kalau masyarakatnya tidak pandai bersyukur, inna azabi la syadid. Sudah banyak contoh-contohnya kaum-kaum terdahulu yang tidak pandai bersyukur dibinasakan oleh Allah. Nauzubillahi min dzalik kalau seandainya terjadi di Indonesia, ya Bu, ya. Nauzubillahi min dzalik kalau seandainya terjadi di Jakarta, ya Bu, ya. Nauzubillahi min dzalik kalau seandainya terjadi di Menteng Dalam. Nauzubillahi min dzalik, nauzubillah, ya. Jangan sampai, ya. Jangan sampai, karena Allah sudah begitu baik terhadap kita. Coba mata nih Bu, kalau kita mau beli satu mata, satu biji aja nih Bu, kira-kira 1 miliar ada yang mau jual nggak di sini buat mata gitu, satu gitu? Karena mata nggak ada pabriknya soalnya. Satu-satunya cara harus donor. Ada yang mau diambil mata yang satu gitu buat dijual gitu? Nggak ada. Karena saking berharganya ini nikmat dari Allah, ya. Nikmat telinga bisa mendengar, Masya Allah. Orang kalau sudah, ya, sakit telinga itu nggak enak gitu, tidur nggak nyenyak gitu, ya. Gigi nih kalau lagi sakit, aduh, ya. Orang lagi ngobrol disangkanya ngobrolin kita gitu. Kenapa? Karena nggak enak perasaan kita itu. Padahal gigi sakit nih. Nah, padahal Masya Allah, nikmat Allah itu terhadap mulut kita, gigi kita itu, kita kan paling sakit gigi seminggu paling lama kan gitu ya. Tapi nikmatnya berapa tahun Bu? Bertahun-tahun kan? Iya, tuh kita kadang-kadang nggak sadar. Yo, nikmat bertahun-tahun gara-gara sakit gigi 1 jam atau 2 hari lah gitu paling lamanya gitu ya. Udah uring-uringan, udah ribut sekampung. Nah itu tandanya kita kurang bersyukur, ya Bu, ya. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini senantiasa dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hamba yang syakirin, ya. Orang-orang yang pandai bersyukur, yang sobirin, hamba-hamba yang pandai sabar dalam segala musibah, kemudian muttaqin, itu hamba-hamba yang bertakwa. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada salah-salah kata itu hakikatnya dari kebodohan diri saya sendiri, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita bisa kembali bersilaturahim, ya Bu, ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.